Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat umat, berjumpa kembali dengan saya Ning Monik Adiputra, masih di televisi kebanggaan kita semua, Umatan TV Official. Alhamdulillah kali ini kita ada dalam satu program baru, yakni Ruang Hati. Ruang Hati merupakan acara di mana di dalamnya syarat sekali dengan vitamin hati, nutrisi hati, berupa tausiah yang akan disampaikan oleh para ustadz maupun ustazah. Kita tahu bahwa tubuh kita ini yang memerlukan nutrisi tidak hanya otak, tidak hanya pikiran, tidak hanya tubuh, tapi juga hati. Nutrisi hati kita butuhkan supaya kita tidak terjebak, tidak terbelenggu dalam ambisi yang bersifat duniawi. Karena jika kita terlalu mengejar ambisi duniawi, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Nah, sahabat umat, untuk kali pertama tausiah akan diberikan oleh Ustadz Suharyo. Beliau adalah Ketua DPD Partai Umat Lumajang. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan tausiah yang berjudul Politik Akhlakul Karimah ala Rasulullah. Baiklah sahabat umat, marilah kita simak bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Suharyo. Semoga bermanfaat sehingga bisa menjadi nutrisi bagi hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la khala wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabatku yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Mari kita mengubah mindset tentang kehidupan perpolitikan kita. Maksudnya, kita hendaknya memiliki pikiran-pikiran besar ke depan tentang bagaimana menata kehidupan politik yang di dalamnya ada unsur dakwah, bahkan itu menjadi utama. Dan kemudian kita menjadikan politik kita bukan sekedar menang-menangan, tapi menjadikan pribadi kita orang yang berakhlakul karimah di dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang melibatkan banyak pihak. Sehingga kinerja politik kita itu bukan sekedar kerja 5 tahunan, tetapi terus-menerus sepanjang masa, sepanjang waktu, sampai akhir hayat kita masing-masing. Kalau kita berpolitik dengan kemasan akhlakul karimah, dengan isi mencari ridha Allah, dengan tujuan menegakkan dinul Islam, semua yang kita lakukan merupakan perjuangan kita yang insya Allah apa yang kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan di situ kita akan jauh dari kebohongan-kebohongan karena ada akhlak yang membingkai hidup kita. Di situ kita akan jauh dari sikap-sikap yang menjelekan, menghinakan orang lain karena itu bertentangan dengan akhlak Rasul Muhammad SAW. Setidaknya kita dalam berpolitik ini menegakkan kejujuran, jujur dalam berucap, jujur dalam menebar janji kepada orang. Kalau perlu gak usah janji, tunjukkan apa yang terbaik supaya orang menilai kepada kita bahwa kita bukan orang yang suka menebar janji. Ini yang pertama. Yang kedua, jadilah politisi yang amanah. Orang amanah itu sekali dia mendapatkan kepercayaan selamanya akan menjaganya dengan sepenuh hati. Kemudian yang ketiga, jadikan orang yang menyampaikan kebenaran, walaupun pahit akibatnya, walaupun berat resikonya. Qulil haqqo walau kana murra. Sampaikan kebenaran walaupun pahit.
Dan Rasul Muhammad SAW sosok yang piawai di dalam menyampaikan kebenaran itu. Sebab ada orang yang di dalam berpolitik itu pandai bicara, tapi nol dalam aksi, dalam tindakan. Kita hendaknya menyelaraskan antara pikiran, ucapan, dan tindakan kita, sehingga orang itu melihat ada konsistensi di dalam berpolitik, sehingga tidak ada istilah politik itu kotor, politik itu anggun, politik itu ya seni di dalam menata kehidupan ini. Nah, baru yang keempat, menjadi politisi yang cerdas. Cerdas emosinya, tidak gampang terpancing. Suasana sekarang yang marak dengan hoax, kita tetap tenang, tetap melihat lurus ke depan. Cerdas atau fatonah dalam perilaku kita, cerdas dalam religi kita, cerdas di dalam sosial kita, cerdas di dalam seluruh aspek termasuk performan kita, religi kita, dan sebagainya, sehingga menjadi politisi sebagaimana tokoh-tokoh Islam yang terdahulu sebagai teladan bagi kehidupan masyarakat itu tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah. Tirulah apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW. Beliau senantiasa menjadi contoh di tengah kehidupan yang tidak ada duanya sampai hari ini. Padahal beliau sudah wafat 15 abad silam, tetapi namanya tetap disebut oleh setiap lisan mukmin karena keanggunan dari akhlak beliau. Aisyah pernah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah adalah hulukuhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Mari kita meniru apa yang beliau lakukan. Berpolitik bukan sekedar gagah-gagahan. Berpolitik ada tujuan besar, menegakkan dinul Islam, agama Allah ini, sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.